Oke, selamat datang kembali ya di asumsi fakta logika kesimpulan. Oke, saya melanjutkan teori itu ya, teori gravitasi Newton hanya hoax ilmiah saja. Oke, sebagian besar kawan-kawan kita yang berpaham globe Earth itu mengatakan bukti teori gravitasi Newton itu eksperimen Cavendish. Oke, kita bedah ya. Ini saya simpulkan dari paper Cavendish eksperimen dan ternyata itu eh, Cavendish tak sama sekali membuktikan massa menarik massa, sama sekali tak membuktikan bahwa massa itu menarik massa, dan sama sekali tidak membuktikan bahwa gaya sebanding dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, tapi hanya cocok logi dari sebuah aparatus Cavendish ya. Itu kan pakai torsion balance ya, aparatus Cavendish yang mengalami gerakan osilasi. Jadi bukan massa terus nempel ke massa satunya tuh enggak, tapi ternyata osilasi gerakannya. Dan itu bagi kawan-kawan dan kaum-kaum bumi globe, kawan-kawan bumi globe istilahnya, bumi bulat, itu sebagai bukti katanya. Oke, saya bedah ya bagi kalian yang males baca paper Cavendish ini. Oke, eksperimen Cavendish diklaim bahwa menemukan konstanta G sehingga persamaan Newton bisa berlaku. Oke, dalam tanda kutip klaimnya ya. Faktanya, eksperimen Cavendish itu mencari density of the earth. Oke, Cavendish itu mencari massa jenis bumi, bukan membuktikan massa menarik massa. Baca sendiri papernya jika nggak percaya. Nah, logikanya di sini ya, padahal jari-jari bumi, bentuk bumi itu masih berupa asumsi, tapi Cavendish mau sudah mencari massa jenis bumi gitu loh. Oke, Cavendish sudah berasumsi bahwa buminya bulat dan berpaham heliocentrism. Jadi asumsi dasarnya itu bumi sudah dianggap bulat gitu loh. Buminya sudah dianggap bulat, itu asumsi dasarnya. Jika bumi bulat, maka massa jenis bumi bisa dicari. Secara logika benar, tapi asumsinya sebuah fakta apa enggak? Gitu loh maksudnya ya. Cavendish melanjutkan eksperimen ahli geografi dan geologi John Michell yang juga berpaham heliocentris. Oke, lanjut. Di saat awal, Cavendish sudah berasumsi bahwa lengan batangnya dianggap tidak bermassa. Padahal kan faktanya lengan batangnya kan punya massa. Jadi dalam eksperimen ini pun ada pengabaian-pengabaian yang seharusnya itu tidak bisa diabaikan gitu loh. Terus asumsi gaya jika ada ya, asumsi gaya jika ada yang terlibat di eksperimen ini sungguh sangat kecil sekali dan sangat sensitif ya. Itu dikatakan bahwa 1:50 juta kali berat bola, itu kan sangat sensitif dan sangat kecil sekali, sehingga sensitivitas gaya sangat kecil sudah cukup untuk menggagalkan eksperimen ini. Jadi ada pengaruh sedikit dari luar, eksperimen sudah gagal. Itu Cavendish sendiri yang bilang. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh. Satu, gaya yang terlibat sangat kecil sekali, 1:50 juta berat bola. Oke, ada perbedaan suhu sehingga menyebabkan aliran udara. Oke, ada faktor dari pengaruh medan elektromagnet bumi. Itu kan yang digantung adalah rod ya. Rod itu kayak lead ya, lead kayak tembaga gitu loh. Terus elastisitas dari kawat menggantung, massa batang lengan yang diabaikan, padahal massa batang punya massa gitu loh. Ini kan pengabaian yang sebenarnya nggak bisa diabaikan toh, seperti itu toh. Pengaruh dengan massa sekitarnya ya kan. Asumsi logika dasarnya kan massa menarik massa. Jika massa menarik massa, maka kan massa sekitarnya ikut berpengaruh toh. Dan padahal gaya yang terlibat itu sangat sensitif. Nah, mengapa massa di sekitarnya kok diabaikan, kan begitu? Itu kan logika yang saling membunuh toh istilahnya. Selanjutnya 7, eksperimennya dilakukan berjam-jam dan berhari-hari. Benar sekali, eksperimen Cavendish itu tidak dilakukan dalam waktu waktu beberapa waktu gitu, beberapa waktu yang singkat, tapi berjam-jam dan berhari-hari. Karena eksperimen Cavendish itu mengamati osilasinya, dan osilasi itu ber apa berperiode berhari-hari ya. Jadi cuma mengamati pergerakan nyimpang ke kiri itu sehari, balik lagi nyimpang ke kanan sehari lagi, balik lagi nyimpang ke kiri lagi itu sehari lagi, seperti itu. Jadi kan lucu itu, apa itu membuktikan massa menarik massa? Kan enggak. Kalau massa menarik massa kan harusnya nempel kan, gitu loh, logikanya dipakai ya. Lanjut,
Prosedur eksperimen. Cavendish menggunakan fakta dari gerakan pendulum dan dibandingkan gerakan bolak-balik dari batang dan bola. Berangkat dari fakta eksperimen. T sama dengan 2pi akar L per G. Oke. Ini kan tadi sudah saya singgung ya pada saat review videonya apa ya tadi, profesor siapa tadi? Leo apa? Saya lupa saya. Jadi ini gerakan pendulum itu kan bisa dibuktikan secara eksperimen. Jadi panjang tali pendulum itu sebanding akar panjang tali dari pendulum itu sebanding dengan periodenya. Terus dibandingkan free fall acceleration dan free fall acceleration itu dihasilkan dari eksperimen Galileo 9,8. Oke, ini buktinya ya. Oke, sekian. Ini bagi yang nggak ngerti sains pasti bingung baca ini. Selanjutnya, menggunakan asumsi dari Newton untuk gaya yang merubah gerakan benda. Ini saya singgung juga tadi. Ini postulat aksioma Newton untuk FMA. Jadi yang menyebabkan akselerasi menurut Newton itu adalah gaya. Sehingga fakta berdasarkan eksperimen akselerasi benda jatuh temuan Galileo. Jadi 9,8 itu fakta, namun dimasukkan di teori dan asumsi Newton. Jadi yang menyebabkan 9,8 itu massa menarik massa gitu. Itu asumsi Newton. Jadi F itu sebanding massa 1 massa 2 per kuadrat jarak. Ini saya sudah bahas di part 1 ya tentang paper prinsipnya ya. Selanjutnya diubah dalam persamaan matematika sehingga muncul konstanta G. Nah, G-nya ini yang mau dicarikan gitu. Menggunakan F sama dengan MA. A ini free fall acceleration menghasilkan A sama dengan G M per R kuadrat. Nah, ini kan tinggal M-nya kan dicoret ya. Ini F-nya masuk, M-nya dicoret, A-nya jadi sekian. Nah, dari sini kita sudah punya data fakta. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai fakta itu kan free fall acceleration-nya. Jadi free fall acceleration 9,8 itu dihasilkan dari eksperimen. Massa bumi tidak tahu. Jari-jari bumi itu dihasilkan dari pengamatan Eratosthenes yang berasumsi bahwa buminya dianggap bulat dan sinar matahari dianggap paralel. Jadi yang dipakai fakta doang itu yang ini doang ya. Ini mau cari ini tapi faktanya ini doang. Ini nggak tahu, ini dihasilkan dari asumsi. Terus karena jari-jari bumi berhasil dihitung dengan asumsi buminya bulat dan sinar matahari paralel, maka persamaan jadi sekian G sama dengan ini yang free fall acceleration R kuadrat per M. Selanjutnya, karena massa bumi itu tak akan pernah bisa diukur dan karena asumsi jari-jari bumi sudah tersedia ya, saya nggak mengatakan asumsi jari-jari bumi itu benar ya, tapi diasumsikan jari-jarinya sekian gitu loh. Maka ini bisa hitung. Jika jari-jari bumi sekian, maka ini bisa dihitung. Nah, maka asumsi jari-jari itu bukan sebuah fakta juga gitu loh. Tapi secara logika perhitungan itu benar gitu loh. Maka Cavendish mencari cara untuk membandingkan akselerasi penyebab yang terjadi getaran di pendulum dengan akselerasi yang terjadi di aparatusnya. Jadi dibandingkan ini periodenya. Oke, dengan menggunakan data dari ini free fall acceleration, percepatan eksperimen, massa bola dan periode getarannya G bisa dihitung sehingga massa jenis bumi bisa dicari dengan menurunkan persamaan ini. Sehingga raw earth ya, massa jenis bumi adalah sekian. Ya ini Jadi ini jadi kalau kita bisa mencari massa jenis bumi, nanti G-nya bisa ketemu gitu. Jadi ini nggak membuktikan konstanta G secara massa menarik massa kan, ya toh. Ini kan nggak membuktikan konstanta G massa menarik massa, tapi cocok logi istilahnya. Cocok logi massa jenis bumi di godak-gadik matuk istilahnya. Padahal jari-jari bumi masih sekedar asumsi gitu loh. Terus selanjutnya kesimpulan akhir ya. Newton berubah heliosentris, jadi Newton sudah berasumsi bahwa buminya berotasi dan melayang-layang dan bergerak mengelilingi matahari. Padahal kan secara fakta kan kita nggak bisa mengecek bumi itu berotasi. Yang bisa kita tahu kan buminya itu diam. Terus bentuk bumi juga kan orang itu nggak benar-benar tahu apakah bulat, apakah lempeng, apakah datar, kan juga nggak benar-benar tahu. Ya, yang ada kan hanya klaim-klaim dari sebagian orang. Terus asumsi gravitasi Newton itu muncul karena untuk menjelaskan bulan dan benda-benda langit berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan Kepler. Ya, gravitasi Newton itu muncul karena Newton itu
tersanjung dalam tanda kutip oleh Kepler ya. Jadi bukan tentang kejatuhan Abel. Jadi Newton itu memang secara sadar ingin mematematikkan gerakan benda langit menurut teori heliocentrism. Apa sih yang menyebabkan benda langit? Nah, Newton itu ngarang teorinya gitu loh. Jadi logikanya jangan dibolak-balik. Jadi seperti itu. Apa sih yang menyebabkan teori heliocentrism bumi mengelilingi matahari? Nah, Newton itu ingin membuat teorinya gitu loh. Jadi Newton membuktikan massa menarik massa itu nggak bisa gitu loh. Oke, lanjut. Jadi Newton berasumsi bahwa yang menjaga benda langit pada orbitnya adalah gaya gravitasi bumi. Newton menggunakan asumsi jarak bumi bulan untuk menghitung akselerasi bulan mengitari bumi. Perhitungan Newton sangat salah dan tidak menjawab apapun dari ekspektasinya. Asumsi Newton sangat bertentangan dengan akal logika di mana massa menarik massa. Massa menarik massa itu sangat susah diamati ya, dan tidak bisa diverifikasi oleh siapapun juga. Selanjutnya, Cavendish semula ingin mencari density of the earth ya, menggunakan aparatus dari John Michael. Cavendish berpaham heliocentris. Ini adalah sebuah kebetulan, hampir semua ilmuwan Eropa itu berpaham heliocentris. Hampir semua ya, tapi bukan hampir semua ya. Istilahnya sebagian ada yang heliocentris, ada sebagian yang geosentris istilahnya, karena budaya paganisme Romawi yang memang di Eropa. Paganisme Romawi yang ada di Eropa itu kan sangat berpengaruh dari zaman Julius Caesar. Terus eksperimen Cavendish sangat sensitif, tidak sedikit pengaruh akan bisa mengagalkan eksperimen. Banyak faktor yang berpengaruh ya, tadi sudah disebutkan di awal. Ketidakpastian eksperimen ini sangat besar dan tidak wajar. Oke. Kata profesor tadi ya, profesor siapa saya lupa tadi. Profesor yang barusan diposting oleh Mas Bagas Onang tadi, profesor siapa saya lupa. Itu mengatakan bahwa pengukuran tanpa ketidakpastian itu nonsense istilahnya. Tidak, measurable without uncertainty is nonsense. Itu seperti itu. Ya, jadi ketidakpastian itu jika berubah-ubah juga itu menunjukkan bahwa besaran itu diragukan. Selanjutnya, konstanta G menjadi konstanta yang ilusif dan sangat sulit dipahami dan jauh lebih kecil daripada gaya elektromagnet. Oke. Ini ya, saya buktikan ya. Jadi gini, saya punya proton, saya punya proton lagi. Gaya elektrostatis antar proton itu miliaran kali lebih besar dari gaya gravitasi antar massa proton. Mengerti nggak? Jadi kan proton kan punya muatan Q. Proton satunya juga punya muatan Q ya. Gaya elektrostatisnya itu miliaran kali jauh lebih besar daripada gaya gravitasinya. Jadi massa proton menarik massa proton itu sangat kecil miliaran kali dibanding gaya elektromagnetik. Itu faktanya seperti itu, bisa dihitung sendiri ya. Ya, more ilusif itu sangat susah ya, bahkan oleh ilmuwan sendiri itu susah untuk memahami konstanta G. Selanjutnya, eksperimen untuk menguji G sudah dilakukan berbagai cara, namun tetap saja hasilnya tidak meyakinkan dan tidak akurat. Coba bayangkan, hasilnya tidak meyakinkan dan tidak akurat. Selanjutnya, penelitian modern bahkan reka ulang percobaan Cavendish, namun hasilnya tetap meragukan dan tidak meyakinkan. Dan angka ketidakpastiannya cukup besar, yakni 21 ppm. Oke ya, bagi yang nggak paham ppm itu artinya ketidakpastian ya, istilahnya part per million. 21 part per million itu sangat besar loh dalam penelitian. Coba bayangkan, elektron saja yang nggak kelihatan, nilai ketidakpastiannya itu 0,08 ppm. Itu elektron yang tidak kelihatan. Bahkan ini massa yang klaimnya massa menarik massa, nilai ppm-nya sedemikian besar dan nilai ppm-nya selalu berubah-ubah. Oke. Peneliti bahkan tidak bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan tidak yakin akan nilai G. Ya. Ini kan tim saintisnya itu nggak bisa menjelaskan mengapa kok selalu berubah-ubah, dan tidak bisa mengatakan dengan yakin gitu loh. Nilai G yang benar, nilai G yang sejati itu berapa gitu. Jadi sangat meragukan sekali nilai G ini. Terus sampai saat ini cara menentukan nilai G itu masih dikembangkan, belum menemukan cara yang pasti. Ini ya buktinya. Research into ways to better measure G will continue of course. Oke, ini sumbernya. Jadi saya berbicara seperti ini ada sumbernya gitu, nggak ngawur ya. Selanjutnya, ketidakpastian G ini sangat tidak pasti. Bahkan Kodata 2010 memiliki ketidakpastian 120 ppm. Oh, ini besar sekali ya.
Bahkan penelitian lain tahun 2019, ketidakpastian G 400 ppm, konstanta fundamental tapi ketidakpastiannya 20 kali lebih besar dari ketidakpastian penelitian sebelumnya. Kan aneh, ya. Untuk konstanta Konstanta bahkan massa elektron ya. Massa elektron itu muatan elektron kalau nggak salah itu ketidakpastiannya 0. Ya. Kalau nggak salah itu muatan atau masanya itu 0 ya. Tadi saya kan juga elektron juga. Massa elektron itu 0,08, muatan elektron itu 0. Itu ppm-nya seperti itu. Terus kalau K, konstanta elektromagnet ya, elektrostatis hukum Coulomb FK Kikuroro, FK Kiki per R kuadrat, K itu kalau nggak salah 0,015 ppm. Ya. Terus gravitasi jika memang ada adalah gaya yang paling lemah. Eksperimen di laboratorium sangat sulit dilakukan dan gaya yang mempengaruhi sangat sensitif sekali. Ini buktinya ya. Gravity is the weakest of the known force. Nah, gaya yang sangat lemah itu berarti kan bisa jadi emang nggak ada kan istilahnya. Pembuktiannya aja kan tidak ada pembuktian massa menarik massa, tapi mengamati osilasi yang diamati berhari-hari. Jadi hari pertama deflect beberapa derajat, hari kedua deflect beberapa derajat, hari ketiga deflect beberapa derajat. Nah, itu kan lucu ya istilahnya, padahal dikatakan yang mempengaruhi itu sensitif sekali dan osilasinya dilakukan berhari-hari. Kan bisa jadi itu memang bukan karena massa menarik massa toh. Oke ya. Selanjutnya, bahkan tahun 2010 sebuah artikel dengan headline yang mengejutkan, Big G Revisited. Measuring Newton constant gravity is difficult task. Ya toh? Ya, oke, sangat sulit sekali mengukur G. Nah, yang lucu itu adalah kawan-kawan kita yang di Bunny Club ya, kaum penganut bumi bulat gasing istilahnya, membela mati-matian G loh. Padahal ilmuwan sendiri itu mengakui mengukur konstanta G itu sangat sulit gitu loh. Mengukur G adalah sulit karena gaya ini jika memang ada adalah gaya paling lemah dan hasil eksperimennya sangat mengejutkan. Bahkan menurut histori, ketidakpastian G sungguh hal yang tidak pasti, bahkan sampai 1500. Oh, besar sekali. Dan ada niat untuk merubah nilai G gitu ya. Dan ada niat, nah ini loh, decide that the recommended value of G should be not changed. Jadi seolah-olah itu ingin merubah nilai G gitu loh. Karena tidak memuaskan hasil eksperimennya. Oke, selanjutnya. Ketidaksesuaian antara eksperimen adalah sebuah fakta betapa sulitnya mengukur G, bagaikan mengamati gaya yang setara sebuah berat sel manusia. Jadi gayanya itu sangat kecil sekali. Mengapa sih gayanya sangat kecil sekali? Ya karena nggak ada eksperimen yang membuktikan massa itu menarik massa, nggak ada. Tapi eksperimennya itu secara tidak langsung yaitu membandingkan periode bandul gitu loh. Dan bandul itu di aparatur Cavendish itu cuma deflect beberapa derajat itu butuh waktu sehari, deflect lagi beberapa derajat butuh waktu sehari. Itu kan sangat kecil sekali, tapi itu klaimnya membuktikan massa menarik massa, kan lucu istilahnya. Selanjutnya, konstanta G fundamental dari fisika, tapi eksperimennya susah dilakukan bahkan oleh ilmuwan. Ya, ini mengaku ya ilmuannya, this inherent difficulty has caused Big G to become the only fundamental constant physics for which the uncertainty of the standard value has risen over time as more and more measurements are made. Jadi ketidakpastiannya itu selalu bertambah setiap dilakukan eksperimen. So the experiment are very too because G is so much weaker than the other laboratory force, we still as community ought to do better. Jadi istilahnya dalam tanda kutip masih optimis lah, ingin mengukur konstanta G yang jelas itu berapa sih gitu loh. Selanjutnya, oke ini ya, ketidakpastian G selalu berubah-ubah. Oke, banyak ilmuwan menganggap tidak konsistennya lagi karena faktor manusia, bukan karena memang nilai faktanya tidak konsisten. Selanjutnya, karena faktanya G muncul karena asumsi Newton untuk menjelaskan asumsi teori heliosentris bagaimana planet bisa bergerak pada orbitnya. Iya, jadi G itu muncul karena Newton ingin mendukung teori heliocentrism. Jadi Newton sendiri nggak bisa membuktikan massa menarik massa ya.
Selanjutnya, nah, Big G is difficult to measure because gravity is by far weakness of four fundamental force. Oke, selanjutnya. Oke, ini sumber-sumbernya ya. Maka dengan hasil G yang sangat susah diamati bahkan oleh ilmuwan sekalipun, padahal klaimnya gravitasilah yang menjaga teori heliosentris, padahal kita sudah menelaah bagaimana asumsi Newton dilakukan. Yang dari pertama sudah berasumsi bahwa buminya bulat. Nah, jari-jari buminya itu pun didapat dari asumsi bumi bulat ya, dan sinar matahari paralel. Ini kan asumsinya Eratosthenes dan bumi berevolusi pada matahari. Dari kesimpulan ini maka gagallah G, membuat teori heliosentris juga gagal. Di eksperimen Cavendish, jika memang gaya tarik gravitasi ada, maka seharusnya semakin dekat jaraknya, maka gaya tariknya akan membesar sehingga bola akan menempel satu sama lain. Namun faktanya kan tidak gitu. Gaya gravitasi menyalahi hukum kekekalan energi dan prinsip paritas ya kan. Kalau prinsip paritas itu kan kalau misalkan ada gaya tarik ya harus ada gaya tolak kan gitu. Oke, selanjutnya kolom eksperimen ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana persamaan hukum kolom itu ditelurkan. Nanti sangat berbeda sekali dengan persamaan teori gravitasi. Secara garis besar kan keduanya itu menggunakan inverse square law, tapi cara menelurkan persamaannya itu sangat berbeda, di mana Newton itu menggunakan teori deduksi matematika yang tak bisa dibuktikan oleh Newton sendiri. Namun kalau Augustin de Gaula menggunakan eksperimen yang membuktikan bahwa gaya sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak itu terbukti secara eksperimen. Oke, saya kira itu saya besok lanjutkan ya. Kalau bermanfaat di share biar banyak orang yang tahu. Bermanfaat juga bagi kawan-kawan kita yang sudah berpaham flat earth. Bermanfaat juga bagi kawan-kawan kita yang sudah berpaham globe earth. Jadi menambah referensi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.